Pernahkah adik-adik membakar sate? Apa yang terjadi jika daging sate tersebut terlalu lama dibakar? Nah, pastinya daging sate tersebut akan menjadi hangus dan berwarna hitam. Selanjutnya, tahukah adik-adik mengapa jika kayu terbakar juga menjadi hitam? Dari kedua peristiwa ini kemudian muncul pertanyaan lebih lanjut. Apakah daging dan kayu tersusun dari dua atom yang sama sehingga jika terbakar menunjukkan warna yang sama pula? Nah, salah satu atom penyusun kayu dan tubuh hewan serta manusia adalah atom karbon, di mana atom karbon ini merupakan atom yang paling banyak yang menjadi penyusun tubuh makhluk hidup dan berbagai zat yang ada di dalam. Nah, mengapa kemudian atom karbon menjadi senyawa penyusun terbanyak dalam semesta ini? Apakah atom karbon ini punya sifat khusus sehingga mampu membentuk senyawa yang paling banyak di alam? Atom karbon memiliki sifat khusus sehingga dapat membentuk banyak senyawa. Nah, sifat khususnya yaitu yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Dan di dalam sistem periodik unsur, atom karbon terletak pada golongan 4A dan pada periode 2 dengan nomor atom 6. Jika kita tuliskan konfigurasi elektronnya, maka karbon sama dengan 2, 4. Terlihat jelas ya bahwa elektron valensi atau elektron pada kulit terluar berjumlah 4 dengan rumus Lewis dapat kita gambarkan sebagai berikut. Adik-adik ingat ya bahwasannya lambang Lewis ini merupakan lambang suatu atom yang disertai elektron valensinya yang dilambangkan dengan titik atau dot. Sehingga untuk atom karbon ini elektron valensinya digambarkan dengan 4 titik. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu mampu membentuk ikatan kovalen, baik ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Perlu diingat bahwa berdasarkan aturan oktet, suatu atom mencapai kestabilan apabila mempunyai konfigurasi seperti gas mulia, yaitu mempunyai 8 elektron valensi, di mana untuk atom-atom dengan belum oktet seperti karbon ini dapat membentuk ikatan untuk memenuhi konfigurasi oktet. Dan untuk atom karbon ini agar mencapai kestabilan oktet akan membentuk ikatan kovalen melalui penggunaan 4 pasangan elektron ikatan, baik dengan sesama atom karbon maupun dengan atom lain. Selanjutnya, berdasarkan aturan Lewis, setiap pasangan elektron ikatan dapat digambarkan dengan garis atau dengan suatu garis. Contohnya, apabila atom karbon berikatan dengan 4 atom hidrogen akan membentuk CH4, maka strukturnya dapat digambarkan seperti berikut ini. Nah, karena atom karbon ini harus membentuk 4 pasang elektron ikatan supaya stabil, maka jika digambarkan garisnya harus ada 4. Untuk berikatan tidak boleh kurang ataupun lebih. Berikutnya, ikatan kovalen yang dapat terbentuk berupa ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Selanjutnya, perhatikan rumus struktur senyawa berikut ini. Pertama, senyawa etana dengan rumus molekul C2H6. Dari rumus strukturnya ini terlihat bahwa kedua atom karbon membentuk ikatan kovalen tunggal dengan atom karbon lain maupun dengan atom hidrogen. Yang kedua yaitu senyawa etena dengan rumus molekul C2H4. Dari rumus strukturnya ini kita dapat melihat ada ikatan kovalen rangkap 2 antara kedua atom karbonnya, sehingga pada senyawa ini terdapat satu ikatan kovalen rangkap 2 antar atom karbonnya dan total 4 ikatan kovalen tunggal antara karbon dengan hidrogen. Selanjutnya yang ketiga yaitu senyawa etena dengan rumus molekul C2H2.
Berdasarkan dari rumus strukturnya ini, terlihat bahwa terdapat ikatan kovalen rangkap 3 antara kedua atom karbonnya, sehingga pada senyawa ini terdapat satu ikatan kovalen rangkap 3 antara atom karbonnya dan total 2 ikatan tunggal antara karbon dengan hidrogen. Selanjutnya sifat yang ketiga, yaitu atom karbon dapat berikatan dengan atom-atom karbon lainnya membentuk senyawa dengan rantai karbon lurus. Contohnya, senyawa pentana dengan rumus molekul C5H12, di mana rumus strukturnya dapat adik-adik lihat pada gambar berikut. Berdasarkan pada gambar ini, terlihat bahwa kelima atom karbonnya saling berikatan membentuk senyawa dengan rantai karbon lurus, yang kemudian dapat kita gambarkan seperti ini. Contoh lainnya juga dapat adik-adik lihat pada senyawa butena dengan rumus molekul C4H8 dan rumus strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya sifat yang keempat, yaitu atom karbon dapat berikatan dengan atom-atom karbon lainnya membentuk senyawa dengan rantai karbon bercabang. Contoh senyawanya yaitu 2-metil pentana atau C6H14, di mana rumus strukturnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini rantai karbon terlihat bahwa 5 atom karbon membentuk rantai karbon dan terdapat satu cabang yang terikat pada atom karbon kedua, dan cabang CH3 ini disebut dengan cabang metil. Contoh lainnya adalah senyawa 2-metil butena dengan rumus molekul C5H10 dan rumus strukturnya dapat kita lihat sebagai berikut. Di sini juga terlihat bahwa keempat atom karbonnya membentuk rantai karbon dan terdapat satu cabang CH3 atau metil. Sifat yang kelima, yaitu ikatan antar atom karbon dapat membentuk senyawa dengan rantai lingkar atau siklik. Contohnya senyawa sikloheksana dengan rumus molekul C6H12 yang rumus strukturnya dapat adik-adik lihat sebagai berikut. Nah, dari rumus struktur ini terlihat bahwa keenam atom karbon membentuk rantai karbon siklik atau lingkar, berbeda dengan senyawa heksana yang rumus molekulnya C6H14 dengan gambar berikut ini. Senyawa ini membentuk rantai terbuka, dan contoh lainnya adalah senyawa siklopentana dengan rumus molekul C5H10. Jadi, kelima sifat inilah yang dapat membuat atom karbon dapat membentuk banyak senyawa.